Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Damayanti Rahma dengan NIC CP 093. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas modul hak akses atau security matrix pada UDU 16 dan langkah-langkah cara setting hak akses tersebut pada tiap-tiap akun baru yang sudah dibuat. Nah, sebelum kita melakukan setting hak akses, terlebih dahulu di sini saya akan langsung saja menjelaskan apa yang nantinya akan dibahas seperti pada rumusan masalah yang sudah ada. Yang pertama yaitu bagaimana cara pembuatan akun pada modul purchase. Maksudnya di sini cara pembuatan akun baru, lalu yang kedua apa itu security matrix, yang ketiga adalah bagaimana cara melakukan setting security matrix pada sebuah akun, dan yang terakhir bagaimana cara melakukan import user pada UDU 16. Nah, lalu kita masuk dalam pembahasan. Sebelum melakukan setting hak akses, alangkah baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu hak akses atau security matrix. Jadi, hak akses atau security matrix adalah sebuah fitur yang ada pada UDU ERP yang berguna dalam menentukan peran sebuah akun atau sebuah user yang dimana user tersebut dapat melakukan CRUD atau di mana create, read, update, dan delete pada suatu dokumen. Nah, pada fitur security matrix ini juga berfungsi sebagai pembeda dari user satu dan user lainnya. Seperti misal terdapat pada akun karyawan dan akun dari manajer di suatu perusahaan. Nah, selanjutnya lebih detail dari fungsi security matrix. Yang pertama yaitu mengatur akses menu, tab, field, button, dan fungsi-fungsi lain berdasarkan grup dari user tersebut. Lalu di sini yang kedua ada mengatur akses model sampai tingkat CRUD tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Lalu yang terakhir yaitu mengatur akses data atau record dalam suatu model maupun dokumen berdasarkan grup ataupun user masing-masing. Nah, di sini terdapat sebuah skenario yang dimana seperti pada sebuah PT Jaya Abadi melakukan proses bisnis utamanya dengan menggunakan proses bisnis purchase, di mana perusahaan ini dipimpin oleh Andi sebagai purchase manager yang bertugas atau memiliki tugas dalam melakukan perencanaan, pengarahan, koordinasi antara anggota tim maupun koordinasi terhadap proses pengadaan. Nah, lalu pada perusahaan ini terdapat staf purchase bernama Jenny yang bertugas dalam pembuatan dokumen untuk kebutuhan dari proses bisnis purchase itu sendiri, seperti membuat RFQ, request for quotation, dan juga dokumen purchase order. Lalu selain Jenny, terdapat karyawan lain yang tugasnya berbeda-beda, seperti ada karyawan Ruby sebagai inventory staff yang tugasnya melakukan analisis data barang yang ada. Kemudian ada Lisa sebagai karyawan accounting, yang dimana posisinya sebagai accounting staff, bertugas sebagai analisis keuangan. Lalu yang terakhir terdapat karyawan Novi dengan posisi sebagai admin yang tugasnya dapat melihat semua proses yang berkaitan dengan modul purchase sendiri. Ini terdapat uh, tampilan dari security matrix yang dimana didapat dari skenario sebelumnya. Jika ditampilkan dalam bentuk security matrix, bisa dipetakan seperti ini. Terdapat role user, lalu modul-modul yang terkait pada proses bisnis purchase atau pengadaan, yang dimana modul tersebut jika pada UDU berkaitan dengan modul purchase, modul inventory, dan modul accounting. Di sini terdapat role usernya, terdapat 5 role user, yaitu purchase staff, inventory staff, lalu purchase manager,
dan juga accounting staff, dan juga admin. Nah, di sini untuk broadcast staff sendiri dapat melakukan create dan read dokumen yang ada pada modul broadcast, namun broadcast staff hanya dapat melakukan read atau membaca dokumen yang ada pada modul inventory maupun modul accounting. Nah, lalu untuk selanjutnya juga sama. Untuk kebanyakan dalam karyawan yang berposisi sebagai staff di tiap-tiap modul hanya dapat membaca dokumen di modul lain. Namun, staff tersebut dapat melakukan pembuatan dokumen pada modulnya sendiri. Lalu di sini terdapat Purkes Manager yang dimana dapat melakukan CRUD pada hanya modul Purkes. Maksud saya pada khusus modul Purkes karena dia posisinya di sini sebagai Purkes Manager, dan pada modul inventory serta accounting, Purkes Manager hanya dapat membaca dokumen saja. Lalu terdapat role yang terakhir yaitu role admin, di mana role admin dapat melakukan CRUD di semua modul karena admin di sini bertanggung jawab untuk bisa melakukan semua kegiatan seperti membuat dokumen, update dokumen di semua modul yang berkaitan dengan proses bisnis Purkes. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita pada pembuatan akun baru. Dan yang pertama itu kita harus melakukan login pada database Odoo terlebih dahulu. Nah, setelah sudah, maka akan ditampilkan tampilan seperti ini, yang menu setting. Nah, lalu di sini untuk membuat akun baru, kita bisa memilih atau mengklik Manage Users. Nah, nantinya akan ditampilkan daftar user yang sudah ada sebelumnya dan sudah dibuat sebelumnya. Lalu di sini kita klik New untuk membuat user baru. Nah, di sini katakan saja terdapat nama Rahma. Lalu email address-nya kita. Nah, setelah itu di sini sudah selesai untuk pembuatan akunnya. Lalu selanjutnya di sini langsung saja kita menerapkan dari skenario tadi, di mana ada Andi sebagai Purkes Manager. Kita buat dari awal untuk akunnya serta setting hak akses untuk Andi sebagai Purkes Manager. Lalu selanjutnya di sini langsung saja. Nah, di sini Andi adalah Purkes Manager. Kita melihat security matrix-nya. Nah, Purkes Manager sendiri hanya dapat melakukan CRUD pada modul Purkes, dan untuk modul inventory dan accounting, karyawan tersebut hanya dapat melihat dokumen yang ada di modul inventory dan Purkes. Maksud saya inventory dan accounting, maaf. Langsung saja kita klik New User. Nah, di sini kita beri nama Andi. Andi at sesudah membuat akun baru yang bernama Andi tadi, apabila kita ingin mengatur hak aksesnya lebih detail melalui akses right,
maka sebelumnya harus mengaktifkan developer mode terlebih dahulu pada aplikasi Odoo 16 yang kita gunakan. Kalau developer modenya sudah aktif, maka tandanya sudah terdapat icon kumbang di uh, Odoo ERP kita. Lalu di sini kita balik lagi ke menu settings. Dan selanjutnya pilih manage users. Lalu klik user Andi tadi. Nah, di sini terlihat perbedaannya. Di saat sebelum mengaktifkan developer mode, tulisan ini atau kolom-kolom groups, access right, record rules di sini tadi tidak ada. Dan juga pada hak akses untuk pengaturan di technical di sini juga tidak ada dan tidak lebih detail daripada sebelumnya. Nah, di sini juga kita dapat melakukan setting user types, di mana terdapat 3 user type, yaitu internal user, portal, maupun public. Nah, untuk internal user sendiri adalah user yang memiliki akses penuh terhadap sebuah modul dalam Odoo ERP. Lalu untuk portal, user types itu adalah sebuah user yang biasanya digunakan oleh customer maupun supplier. Lalu untuk user type yang terakhir digunakan public atau oleh user luar yang dimana biasanya tidak dapat melakukan pembuatan dokumen maupun edit dokumen. Bahkan pada user type tipe publik, user juga tidak bisa melihat secara detail dokumen yang ada. Nah, untuk user Andi ini, kita setting pada user types internal user karena pada skenario awal tadi Andi berada pada posisi workcase manager. Nah, apabila sudah, jika kita ingin mengatur hak akses Andi lebih detail lagi, kita klik access right yang ada di sini. Nah, sebenarnya di access right ini sudah otomatis terbuat ketika uh, memilihkan Andi sebagai administrator pada modul Purcase. Nah, pada modul Purcase sendiri, Andi memiliki hak akses untuk melakukan create, update, maupun delete pada dokumen yang ada. Nah, ini sudah seperti yang sebelumnya, seperti melakukan pengubahan pada produk varian, dan mungkin terhadap purchase order. Di sini juga sudah tersetting dengan baik dan benar. Nah, jika sudah seperti ini, maka user Andi sudah selesai untuk disetting hak aksesnya. Nah, di sini untuk change password juga bisa dilakukan pengubahan kembali tanpa harus memasukkan password yang lama. Seperti di sini langsung saja kita coba untuk login pada user Andi. Di sini kita akan mencoba login dari user Andi yang sudah dibuat tadi. Saya menggunakan in private browsing dari Microsoft Edge. Lalu di sini langsung saja kita klik untuk website localhost pada Odoo. Nah, untuk DB-nya saya tadi menggunakan DB database baru 1. Lalu langsung saja di sini sudah terdapat emailnya Andi. Di sini kita sudah masuk pada tampilan awal, yaitu pada menu diskus. Lalu kita langsung klik pada modul Purchase. Nah, di sini Andi bisa membuat dokumen Purchase seperti tugas admin pada biasanya, dan juga bisa melihat maupun melakukan penghapusan
dari sebuah dokumen. Ini kita coba delete. Oke. Oh, kita harus mengcancelnya terlebih dahulu. Mengapa harus di-cancel? Karena itu tadi masih dalam tahap RFQ send atau purchase order. Nah, sudah terhapus. Lalu kita lihat pada modul lain, misal pada modul employee. Nah, di sini Andi hanya dapat melihat pada modul employee saja. Andi tidak dapat membuat maupun menyeting dan lain-lain. Ya, sekian untuk langkah-langkah dari setting hak akses pada user Andi. Lalu di sini kita lanjut pada langkah-langkah berikutnya, yaitu import user pada Udo, import akun user yang sudah dibuat, di mana di sini saya sudah membuat 5 user tadi. Di sini sudah ada Andi. Kita ganti nama saja, mungkin uh, Adi. Nah, sesuai dengan skenario tadi, ada 5 karyawan. Nah, untuk mengimport user sendiri tidak harus berada pada developer mode. Namun ini saya sudah terlanjur pada developer mode, jadi langsung saja kita klik manage user. Oh ya, sebelumnya ini kita download terlebih dahulu dalam bentuk file XLSX pada bentuk Microsoft Excel. Nah, kemudian di sini jika sudah berada pada menu user, kita langsung saja klik favorites yang terdapat tanda bintang, lalu klik import records, lalu upload file. Nah, lalu pilih file yang tadi sudah dibuat. Nah, di sini uh, pada sebelum import user atau import file, pada sistem Odoo melakukan pengecekan apakah data-data yang ada dalam file yang kita buat tadi itu sudah valid atau belum. Nah, untuk mengetahui valid atau tidaknya, kita bisa melakukan tes terlebih dahulu. Lalu sistem akan memberitahukan jika sudah valid, maka tulisannya adalah everything seems valid. Apabila dokumen kita belum valid, maka sistem akan menolak dan berarti file kita terdapat kesalahan. Lalu kita lakukan import. Nah, untuk import akun sendiri sudah selesai dan berhasil, dan data-data tersebut langsung ada pada menu user seperti yang ditampilkan sekarang. Nah, untuk status ini, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, jika never connected berarti user tersebut belum pernah login atau melakukan login. Jika confirmed, berarti user tersebut sudah pernah melakukan login. Mungkin sekian dulu dari saya untuk penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmu dan langkah-langkah maupun tutorialnya bermanfaat.